Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Selamat pagi, siang, sore, bahkan malam untuk kalian semua. Selamat datang di channel Tukang Film. Piye kabare yang artinya gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film perang yang intens dan penuh emosi berjudul Fury, yang dirilis tahun 2014 dan disutradarai oleh David Ayer. Film ini menceritakan tentang kru tank Amerika yang dipimpin oleh Sersan Wardadi, diperankan oleh Brad Pitt dalam misi berbahaya di akhir Perang Dunia II. Dengan tank tua mereka bernama Fury, mereka harus menembus wilayah musuh dan menghadapi pasukan Nazi yang tak kenal ampun. Film ini menyajikan pertempuran brutal, ikatan persaudaraan, serta dilema moral di medan perang. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita cekidot ke filmnya. Ceritanya berlatar tahun 1945, pas lagi panas-panasnya Perang Dunia Kedua. Fokus utamanya ada pada sekelompok tentara angkatan darat yang mengoperasikan sebuah tank yang mereka kasih nama Fury. Dipimpin sama sersan galak bernama Don, tim berisi 4 orang ini sering banget dapat keberuntungan di medan tempur. Mereka beberapa kali lolos dari maut, padahal musuhnya tentara Jerman yang jumlahnya bejibun dan persenjataannya canggih-canggih. Tapi berbekal kemarahan, keyakinan, disiplin, dan rasa sayang yang kuat satu sama lain, mereka bisa terus bertahan. Ibarat badai yang lewat di pagi hari, semua rintangan bisa mereka lewatin. Pas nyampe di camp, Don langsung nurunin salah satu anak buahnya yang udah gugur buat diurus dan dipulangkan ke keluarganya. Di sana, Don juga disambut beberapa teman dari unit lain yang juga berhasil selamat. Sersan Mayor yang ngepalain seluruh tim cukup kaget waktu tahu kalau cuman Don dan timnya yang berhasil balik hidup-hidup dari peleton ketiga yang dikirim ke medan perang. Menariknya, di depan anak buahnya, Don selalu tampil kuat dan tenang. Kayak sengaja nunjukin diri sebagai pemimpin yang tegar biar anak buahnya nggak goyah. Pinter juga si Don ini. Tapi di balik semua itu, Don juga manusia biasa, yang kadang dihantui rasa takut dan trauma. Nggak lama, kemudian muncul tentara muda bernama Norman yang baru 3 bulan gabung di militer. Dia dikirim atasan buat gantiin posisi anak buah Don yang baru aja gugur. Awalnya Don ogah dan ragu buat nerima si Norman, tapi karena ini perintah, ya dia nggak bisa nolak. Norman mulai kenalan sama 3 anggota tim Don. Ada Boyd orang paling kalem dan katanya sih temenan sama Ultraman, Gordo si cerewet, dan Grady si paling sadis yang karakternya paling jengkelin. Please hand my book back. Hey, hush up, man. Nobody gives a f where you from. Tugas pertama Norman adalah bersihin bagian dalam tank. Di situ dia nemu beberapa foto yang nempel di dinding. Foto-foto itu adalah keluarga Don dan anak buahnya. Buat mereka, tank ini udah kayak rumah sendiri. Tapi yang bikin Norman shock, dia harus bersihin darah dan potongan tubuh anggota sebelumnya. Saking ngerinya, dia sampai muntah-muntah. Nggak lama setelah itu, Don ngelihat ada tentara Jerman yang ditangkap. Harusnya sih mau diinterogasi, tapi Don yang udah kebakar emosi hampir aja ngasih salam olahraga. Dari situ kelihatan banget kalau Don punya dendam mendalam ke musuh. It's me. You got MPs everywhere. You gotta stop now. Dia lalu ngasih pistol ke Norman dan nyuruh Grady buat ngajarin cara makainya. Don bareng beberapa sersan lainnya dapat panggilan dari atasan buat ngambil tugas baru, yaitu ngerebut kendali sebuah kota dan ketemuan sama pasukan lain yang udah standby di sana. Dalam perjalanan ke lokasi, mereka ketemu sama warga sipil Jerman yang jadi korban perang. Salah satunya ada cewek muda yang lagi jalan sendirian. Dan ya,
Dia pun menyempatkan bergurau di tengah kacaunya perang yang terjadi. Karena Boyd dikenal religius banget, si Grady pun iseng ngeledek dia. Akhirnya, mereka berdua sempat ribut kecil. Tapi untungnya Don langsung turun tangan buat nenangin. Dan suasananya pun mencair. Mereka malah jadi ketawa bareng. Why does that bother you so Stop, much? fool! I'll shoot you! I'll shoot you, I Knock it swear! off. Knock off the horseplay. Saat mereka jalan lewat jalur sempit, Norman tiba-tiba lihat ada tentara musuh ngumpet di balik semak. Tapi bukannya kasih tahu yang lain atau nembak, dia malah diam aja. Alhasil, si musuh nyerang duluan dan bikin Sersan Mayor yang ada paling depan jadi korban. Kejadian ini bikin Don murka banget. Norman! I'm really sorry, Sergeant. You chop him off! Sergeant! Here, Gordo. Begitu sampai di tempat tujuan, Don langsung ketemu sama seorang kapten. Kapten itu jelas kaget pas dengar kabar kalau Sersan Mayor tewas di perjalanan. Karena itu, tanggung jawab dan kepemimpinan sekarang jatuh ke Don. Semua tugas pun resmi jadi beban dia. Miles! Sergeant Miles! Yes, sir. Get first platoon ready. You're working for him now. They can stand there and play. Misi Don berikutnya adalah nyelamatin pasukan si kapten yang katanya lagi kejebak di wilayah musuh, tapi misi ini nggak main-main. Don dikasih peringatan bahwasannya ini misi yang super duper berbahaya. Mereka harus masuk ke area terbuka, dan yang lebih serem lagi, pihak musuh punya anti-tank, senjata dan kendaraan yang bisa bikin tank-tank mereka jebol. Jadi, kalau Don nggak kerja cerdas, ini bisa jadi misi bunuh diri. Jew. We got a platoon pinned down in this field by MG. All right, fuckstick. Mount up! I spawn! Hey, mount up! All this comp chair. 113 copies. Copy. Love 175. Everyone copy. Setelah 30 menit perjalanan, mereka pun sampai di area terbuka. Dengan bantuan beberapa anak buah si kapten yang jalan di belakang tank, Don dan tim mulai masuk perlahan ke zona tersebut. Tapi tiba-tiba, Watch your fucking space, you people. ada tentara musuh yang ternyata ngumpet di bawah tanah. Mereka nyerang pakai senjata mesin dan peluru tank berkecepatan tinggi. Di tengah kekacauan itu, Norman lagi-lagi bikin Don kecewa. Dia telat ngisi peluru dan kesannya kayak sengaja nggak mau nembak buat ngelindungi musuh. Tapi meskipun sempat bikin kesal, akhirnya Don dan tim berhasil menguasai situasi. Mereka benar-benar ngelibas semua musuh sampai habis. So they don't stand up for chance in the house! I'm gonna give up. I can't be here anymore. I'm okay. Setelah pertempuran selesai, ada satu tentara musuh yang masih hidup dan mohon-mohon minta ampun. Nah, di sini Don panggil Norman keluar bukan buat ngobrol santai, tapi lebih ke, ya bisa dibilang pelatihan mental. Don maksa Norman buat ngelakuin hal yang paling berat buat seorang pemula, yaitu ngabisin si tentara itu dengan tangannya sendiri. Wrong. We're here to kill them. He's here to kill you. You here to get me killed? You gonna get me killed? No. He kills you, or you kill him? Stop! Do it, Norman. Norman. Waktu ngelihat Norman tepar, Boyd langsung nyamperin dan nyuruh dia bangun. Dia ngajak Norman gabung bareng Grady dan Gordo. Buat nenangin suasana, mereka nyeduh kopi luwak panas ke Norman sambil ngobrol santai. Nggak lama kemudian, Don muncul dari belakang dan sempat bikin mereka jantungan. It's true.
Perjalanan pun lanjut lagi. Setelah kurang lebih 3 jam lamanya, akhirnya mereka sampai di kota kecil yang jadi tujuan. Di sana, waktu mereka lagi ngobrol sama salah satu warga sipil, tiba-tiba aja muncul serangan dari musuh yang ngumpet di atap bangunan. Setelah berhasil mengatasi itu, belum sempat lega, Don dikejutkan lagi sama musuh lain yang sembunyi di basement. Untungnya salah satu anak buah Don langsung nembakin meriam dan setelah ketegangan tadi, sisa tentara musuh akhirnya nyerah. Don dan tim pun bisa tarik napas dan istirahat sejenak. Di kota kecil itu, mereka menikmati beberapa fasilitas seadanya. Don dan Norman tanpa sengaja ngelihat ada seseorang yang sembunyi di balik jendela. Karena penasaran, mereka pun masuk buat ngecek. Ternyata yang sembunyi itu seorang wanita yang tinggal bareng keponakannya. Si keponakan disembunyiin di bawah tempat tidur takut diganggu oleh tentara. Tapi beruntung Don nggak ada niatan jahat. Dia cuma minta mereka masakin makanan sederhana, kayak telur dadar sama nyeduh teh. Saat suasana mulai hangat, Norman iseng mainin piano yang kebetulan ada di sana. Ternyata si bocah ini jago juga. Emma, si keponakan, langsung tertarik, terus ikut nyanyi bareng iringan piano. Dari situ kelihatan chemistry mereka mulai tercipta. Karena Norman dan Emma masih seumuran, Don nyuruh mereka berdua masuk kamar. Norman sempat bengong, nggak tahu harus ngapain. Jadi dia malah baca garis tangan Emma, bahas soal trading, ekonomi global, sampai debat soal budaya, lingkungan, intinya dibahas semua. Pokoknya obrolan ngalor ngidul ngetan ngulon, itu bikin mereka makin dekat dan jatuh cinta. Muss aufpassen, das heiß. Don sendiri untuk sesaat bisa ngerasain damainya dunia. Duduk tenang di meja makan, minum teh hangat, ada makanan rumahan, suasana tenang, seolah lupa mereka lagi di tengah perang. Tapi ketenangan itu nggak lama. Grady dan kawan-kawan tiba-tiba datang dan langsung ngerusak suasana. Did you? You man, right? Get some Anyone touch Man, this girl, right? they get their teeth kicked. Fort Georgia right there. Touch. You a man, right? Get some pussy. You a man, right? Right. Donkey. Who did? Pas Don nyuruh semuanya duduk dan makan dengan tenang, Grady malah mulai resek. Dia ngejilat telur goreng milik Emma. Don yang kesal langsung nuker telurnya sendiri buat Emma. Masalah belum selesai, Boyd dan Gordo malah ikut-ikutan Grady. Mereka mulai cerita tentang kejadian-kejadian kejam yang pernah mereka lakuin waktu perang. Bikin suasana makin gak enak dan bikin Don kehilangan selera makan. Dan pas Don udah gak tahan sama kelakuan mereka, emosi pun mulai gak bisa ditahan. Belum lama dari situ muncul seorang tentara lain yang bawa kabar misi berikutnya. Norman yang udah cocok sama Emma sempat mau tukeran alamat buat bisa surat-suratan.
Tapi niat itu langsung digagalin sama Grady. Dan pas mereka semua siap buat jalan lagi, tiba-tiba serangan mendadak dari musuh datang dan langsung ngenain bangunan tempat Emma dan bibinya tinggal. I got him. Jesus Christ. Huh? What you going there? Are you gonna get... Dalam perjalanan ke misi berikutnya, Norman kelihatan masih syok berat. Dia bengong terus, nggak percaya sama apa yang baru aja dia alami. Inilah perang realita pahit dunia yang sebenarnya. Di sini, Norman masih terlalu ngikutin perasaan. Padahal dalam menghadapi kerasnya hidup dan segala urusan duniawi, kita dituntut buat pakai logika biar nggak tenggelam dalam kegelisahan dan kekecewaan yang terlalu dalam. Dan benar aja, belum sempat mereka tenang, musuh tiba-tiba nyerang dengan meriam anti-tank. Semua tembakan dari Don dan tim sama sekali nggak mempan. Nggak ada yang bisa nembus tank musuh. What do you want, Tom? Sekarang yang tersisa cuma 2 tank milik Don dan 1 lagi tanknya si Samsul. Mereka langsung nyusun strategi nyebar untuk ngebingungin lawan. Tapi pada akhirnya, yang tersisa cuman Don dan timnya. Mereka harus mikir keras buat ngelawan tank itu. Cuman berbekal pengalaman tempur dan ilmu warisan dari nenek moyang mereka. Don nyuruh Gordo buat bidik bagian belakang tank musuh. Karena disitulah titik lemahnya, lapisannya paling tipis, jadi lebih gampang ditembus. Akhirnya, tank musuh berhasil dihancurkan. Norman yang sebelumnya dianggap pemula, mulai dapat penghargaan dari rekan-rekannya. Aksi beraninya barusan. Jadi momen pertama, dia bener-bener berani nembak dan ngehabisin nyawa lawan. Setelah itu, Don nggak langsung balik arah. Mereka lanjut jalan, menuju lokasi misi berikutnya. Tapi pas lagi lewat jalan sempit di mana ada rumah peternakan yang udah lama ditinggalin, tank Fury nginjak ranjau. Rantai rodanya putus parah dan itu jelas bukan kerusakan yang bisa ditangani teknisi bengkel mobil biasa. Akhirnya mereka semua turun dan coba benerin tank pakai palu dan linggis. Kid. Karena posisi mereka ada di jalur yang sering dilewati musuh, Norman dikirim ke bukit buat ngawasin keadaan dari jauh. 1 jam berlalu, Norman duduk, ngemil santai. Tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki yang rame. Ternyata 1 batalion tentara Jerman lagi jalan menuju ke arah mereka. Norman langsung lari balik dan kasih tahu Don. Di titik ini, Don punya 2 pilihan, yaitu kabur ninggalin tank Fury atau tetap bertahan. We never run before, I ain't running now. What's that? We can't. I'm gonna hold this crossroad. Tapi Don udah nggak mikir 2 kali, dia langsung naik lagi ke atas tank kesayangannya. Buat dia, Fury bukan sekadar tank biasa. Fury itu rumah. Fury adalah simbol perjuangan. Meskipun nyawanya sendiri jadi taruhannya, Don mutusin buat bertahan sampai titik darah penghabisan. It's my home. Sikapnya itu bikin Norman yang tadinya masih pemula ikut tergerak buat bertahan bareng Don. Nggak lama, anggota tim lain juga ikut naik ke tank. Mereka semua sepakat buat berjuang bareng. We're gonna stay. Sebagai bagian dari strategi bertahan sekaligus nyerang, mereka bahkan pakai 1 tentara Jerman yang udah ditangkap buat dijadiin umpan ditaruh di atas tank.
Tujuan dari taktik itu adalah buat ngecoh satu batalion musuh yang bakal datang, biar mereka ngira kalau tank Fury udah ditinggalin. Padahal kenyataannya Don dan timnya masih siap tempur di dalam. Meski amunisi mereka tinggal sisa sedikit, dan secara logika mustahil bisa ngelawan satu batalion sendirian. Tapi berbekal PD tingkat tinggi dan sebotol minuman air hujan, mereka tetap nekat terusin rencana ini. Sesuai dugaan, pas tentara musuh datang, mereka langsung naik ke atas tank buat ngecek ke dalam. Don dan tim langsung nembakin mereka habis-habisan. Norman jadi ujung tombak dengan senapan mesin di tangan. Satu batalion tentara Jerman pun langsung panik diserang mendadak kayak gitu. They're riding! First left! How's that? Right! Begitu peluru meriam habis, mereka langsung lempar granat asap. Tujuannya biar Boyd bisa ambil senapan mesin yang ada di atas tank. Sementara itu, Don dan yang lain terus nembak buat ngelindungin Boyd yang setengah badan keluar dari pintu atas. Senapan mesin berhasil diambil, tapi musuh pun mulai balas serangan dengan lebih brutal. Mereka pakai peluncur rudal anti-tank yang ditembakkan dari samping, di situ Grady kena. Pelurunya nembus perutnya, Grady pun jadi korban pertama yang gugur di tim ini. Nggak ada waktu buat berduka, mereka harus terus bertahan. Tapi sekarang, semua amunisi udah bener-bener habis. Don nyuruh semuanya pakai senjata pistol, granat, apapun yang tersisa. Don keluar tank dan terus nembak, sementara Gordo berniat lempar granat. Tapi tiba-tiba musuh nyerang, granatnya jatuh ke dalam tank. Gordo sadar itu bisa ngeledakin semua orang, jadi dia buru-buru ngambil. Dan ya dia ngorbanin diri buat nyelamatin Norman. Belum selesai, Boyd juga gugur. Waktu dia lagi ngintip keluar, satu sniper musuh ngendap di lumpur dan nembak dia tepat di kepala. Saat itu juga, Don juga kena di dada atasnya. Akhirnya tinggal tersisa Don dan Norman. Musuh mulai naik ke tank, Norman ketakutan setengah mati. Don tahu betul kondisi itu, dia bilang ke Norman jangan pernah nyerah. Menyerah justru lebih menyakitkan dan mengerikan. Don nyuruh Norman keluar lewat pintu bawah tank. Dia tahu Norman masih muda dan pantas punya kesempatan hidup lebih lama. Tepat setelah Norman keluar, Don tewas karena granat musuh yang dilempar ke dalam. Norman sendiri berbaring pura-pura mati di bawah tank. Di situ, satu tentara muda Jerman nemuin dia. Tapi yang luar biasa adalah tentara itu nggak laporin ke siapapun. Dia cuma lihat Norman lalu pergi. Mungkin itu hidayah, campur tangan dari Tuhan. Pagi harinya, setelah selamat karena belas kasihan tentara musuh semalam, Norman balik lagi masuk ke dalam tank buat lihat kondisi Don dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba, ada yang buka pintu tank dari luar. One's alive. Dan ya, ternyata itu tentara Amerika yang datang buat nyelamatin dia. Setelah semua kehancuran yang ia lewati, Norman keluar sebagai orang yang udah jauh lebih dewasa. Dan film pun tamat.
Daddy.